Paginya, setelah semalaman aku nggak bisa tidur, mataku bengkak dan kepala berat. Tapi rasa penasaran masih nggak bisa hilang. Aku tahu semalam aku melihat sesuatu di sumur itu. Dan entah kenapa, makin ku coba lupain, makin kuat rasa pengen tahu. Waktu temen aku lagi sibuk nyiapin sarapan seadanya dari bekal, aku jalan pelan ke tengah kampung, mendekati sumur tua itu. Hawa di sekitar sumur terasa beda, kayak lebih dingin dari bagian lain kampung. Udara yang harusnya sejuk pagi malah berasa seperti nyedot energiku. Sumur itu ditutup papan kayu tebal, udah lapuk dan penuh lumut. Tali embernya masih tergantung, tapi kusut dan kayak jarang dipakai. Aku jongkok, ngintip ke sela-sela papan. Awalnya, aku cuma lihat pantulan samar langit. Airnya kelihatan bening. Tapi beberapa detik kemudian, aku kaget setengah mati. Airnya berubah. Dari jernih, perlahan memerah, makin lama makin pekat kayak cairan kental. Aku mundur seketika, hampir jatuh. Jantungku deg-degan, tenggorokanku kering. Aku tahu itu bukan ilusi. Itu benar-benar berubah jadi kayak darah. Belum sempat aku tenang, papan penutup sumur itu tiba-tiba bergetar pelan. Kayak ada sesuatu di dalam yang mau keluar. Suaranya bikin telingaku panas. Aku langsung berdiri, mundur beberapa langkah. Tapi yang bikin lebih ngeri, dari sela papan itu ada cairan merah yang netes ke tanah. Sedikit-sedikit, tapi jelas darah. Aku bisa nyium bau amisnya. Aku pengen lari, tapi kakiku berat banget. Rasanya ada yang nahan. Aku cuma bisa berdiri terpaku, nafas tersengal-sengal. Saat itu aku dengar suara lirih. Suara cewek berbisik, pelan banget, tapi jelas banget ada di kepalaku. Tolong. Aku refleks nengok ke kanan, ke kiri, tapi nggak ada siapa-siapa. Suara itu datang langsung dari sumur. Aku makin panik. Bulu kudukku berdiri semua. Aku nekat nutup telinga, mundur sambil terus jalan balik ke rumah tempat kita nginep. Tapi suara itu terus ngikut, kayak ada di dalam kepalaku. Minta tolong, merengek, nangis. Begitu sampai di depan rumah, aku langsung jatuh duduk. Temenku keluar, wajahnya pucat, kayak udah tahu apa yang aku lihat. Dia cuma bilang pendek, "Kamu udah ngeliat sendiri kan?" Aku nggak bisa jawab lidah siu kelu. Tapi dari sudut mata, aku masih bisa lihat sumur itu. Papan penutupnya pelen-pelen berhenti bergetar. Cairan merahnya juga berhenti netes. Tapi rasanya aku tahu, sumur itu sekarang udah nandain aku. Seperti ada ikatan aneh yang bikin aku nggak bisa lepas lagi. Malam terakhir di kampung itu berubah jadi malam paling horor dalam hidupku. Dari sore, perasaan aku udah nggak enak. Angin sepoi yang biasanya bikin adem justru terasa berat, kayak bawa aroma amis yang nggak bisa hilang. Aku sama temenku milih ngurung diri di rumah kosong tempat kita nginep. Lilin udah disiapin, tapi sinarnya malah bikin ruangan makin suram. Hening banget. Cuma ada suara kayu tua yang berderit pelan tiap kena angin. Sekitar tengah malam, suara tangisan itu balik lagi. Tapi kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan lebih marah. Aku langsung kaku. Lilin di depanku goyang, lalu mati tiba-tiba. Kayak ada yang niup. Gelitak, jantungku makin kenceng, tanganku dingin kayak es. Aku berusaha bangunin temenku, tapi sebelum dia buka mata, aku udah lihat sesuatu yang bikin aku hampir teriak. Di pintu rumah, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang berantakan nutupin wajahnya. Bajunya putih lusuh, penuh noda merah yang masih basah, netes ke lantai tanah. Aku bisa lihat tangannya yang kurus, jari-jarinya panjang, kukunya hitam. Dia nggak bergerak, cuman berdiri sambil nangis. Kepalanya menunduk. Aku bener-bener beku. Badanku nggak bisa digerakin. Temenku yang akhirnya kebangun pun langsung pucat. Matanya melebar, tanpa bisa ngomong sepatah kata. Sosok itu pelen-pelen ngangkat kepalanya. Wajahnya bikin aku hampir muntah. Kulitnya sobek, matanya merah darah, bibirnya kompeng-kemping, kayak abis digigit sesuatu. Dari mulutnya keluar suara erangan aneh, bercampur sama tawa melengking yang bikin telingaku sakit. Dia nunjuk ke arah sumur, tangannya gemetar, tapi jelas maksudnya nyuruh kita ke sana. Aku geleng-geleng, berharap itu cuma mimpi buruk. Tapi semakin ku menolak, semakin keras tawanya. Suara itu bikin kayu rumah berderit.
Bahkan kaca jendela yang pecah bergetar. Tiba-tiba, dia melangkah masuk. Setiap langkahnya bikin tanah bergetar halus. Bau busuk dan amis langsung nyebar ke seluruh ruangan. Aku mundur sampai punggungku nempel ke dinding. Temanku langsung jatuh terduduk. Mukanya pucat kayak mayat hidup. Aku udah siap lari. Tapi pintu belakang tiba-tiba kebanting, nutup sendiri. Sosok itu berhenti tepat di tengah ruangan. Rambut panjangnya tiba-tiba terangkat pelan. Seperti ada angin yang niup dari bawah. Dari tubuhnya keluar suara lirih. Tapi kali ini bukan nangis atau ketawa. Dia bilang dengan suara serak, "Ikut aku ke sumur. Aku nggak sanggup lagi." Aku teriak sekuat tenaga. Tapi suaraku tenggelam sama tawa panjangnya yang menggema di seluruh kampung. Sosok itu berdiri di tengah ruangan, matanya merah menyala menatapku dan temanku. Nafasku terhenti. Dadaku seperti ditekan sesuatu. Dia masih nunjuk ke arah sumur. Tapi kali ini suaranya jelas. "Kalian gak bisa pulang. Ikut aku sekarang." Tiba-tiba papan lantai rumah itu bergetar. Debu jatuh dari atap. Dan udara jadi berat banget sampai aku susah napas. Aku nekat berdiri. Tarik tangan temanku. Terus kabur ke arah pintu belakang. Tapi pas aku buka, yang kulihat bukan halaman kampung. Aku malah ngeliat sumur tua itu tepat di depan mata. Seperti aku dipindahin ke sana dalam sekejap. Aku panik. Keringet dingin ngalir deras. Sumur itu terbuka lebar. Papan kayunya udah nggak ada. Dan dari dalamnya keluar uap merah yang pekat. Bau amisnya bikin aku hampir muntah. Suara tangisan perempuan itu berubah jadi jeritan panjang. Nyaring banget, sampai telingaku berdenging. Aku coba mundur, tapi kakiku tiba-tiba kaku, kayak ditarik sesuatu. Aku nengok ke bawah, dan bener aja dari dalam sumur ada tangan pucat penuh darah yang muncul, meraih pergelangan kakiku. Tangan itu dingin, licin, dan kuat banget. Aku teriak minta tolong, tapi temanku juga lagi ditarik tangan lain dari sumur. Wajahnya pucat, matanya kosong, kayak orang kehilangan jiwa. Aku berusaha nendang, tapi semakin aku lawan, semakin kuat tarikan itu. Dari dalam sumur, perlahan muncul kepala perempuan berambut panjang. Wajahnya rusak parah, matanya melotot penuh dendam. Dia nyengir, darah menetes dari mulutnya. Lalu dengan suara parau dia bilang, "Sekarang giliran kalian." Tubuhku makin ditarik ke tepi sumur. Aku bisa lihat jelas ke dalamnya gelap. Dalam, penuh cairan merah bergelembung, seperti darah mendidih. Suara bisikan ribuan orang bergema dari bawah, kayak orang-orang yang pernah jadi korban sumur itu. Di detik-detik, aku hampir jatuh tiba-tiba. Suara teriakan keras memecah malam. Itu suara bapak tua yang kemarin aku temui. Dia datang sambil bawa obor. Wajahnya tegas. Dia teriak, "Lepaskan mereka. Kalian sudah cukup." Anehnya, tarikan tangan dari dalam sumur tiba-tiba berhenti. Sosok perempuan itu meraung keras, lalu lenyap masuk kembali ke dalam sumur. Uap merah mendadak hilang, dan papan kayu yang tadinya hilang muncul lagi. Nutup rapat sumur itu seolah nggak pernah terbuka. Aku jatuh tersungkur di tanah. Nafas nos-nosan. Tubuh lemes kayak abis lari maraton. Temanku pingsan di samping, nggak bergerak. Bapak tua itu jalan pelan mendekat. Lalu dengan suara berat dia bilang, "Aku udah peringatkan kalian. Sekarang kalian gak boleh balik lagi." Dia udah ngeliat kalian, dan sekali kalian dengar tangisannya, itu gak akan pernah lepas. Ingat baik-baik, kalau nanti kalian dengar suara dari sumur, jangan pernah jawab. Jangan pernah lihat. Malam itu jadi akhir perjalananku di kampung tua. Besok paginya, aku langsung cabut sejauh mungkin. Tapi sejak saat itu, hidupku berubah. Kadang di malam sepi, aku masih bisa dengar suara lirih seorang perempuan nangis. Kadang cuma di telinga, kadang jelas banget dari luar jendela kamarku. Dan setiap kali aku coba ngaca di tengah malam, aku selalu takut. Karena di pantulan kaca itu, seringkali aku lihat ada bayangan rambut panjang di belakangku.